Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Covizen semuanya, saya katakan dengan tegas, tahun 2024 ini Ramadan serasa sunyi dan tidak ada nuansa Ramadan sama sekali. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin hampir sama seperti ketika awal-awal dulu ada penyakit COVID itu. Seperti itulah kita kembali ke masa di mana suram sekali. Kenapa begitu? Karena biasanya masjid-masjid diramaikan dengan suara-suara bacaan Al-Quran. Ketika malam banyak manusia-manusia yang mereka itu mengumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran. Sekarang sepi, senyap, seperti bukan Ramadan, seperti bukan bulan yang biasanya kita gunakan untuk melaksanakan siam. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena aneh binti ajaib. Suara-suara yang keluar dari toa-toa masjid saat ini betul-betul seolah-olah menjadi musuh bagi orang-orang yang punya jabatan kedudukan. Mereka sibuk mengurusi toa-toa masjid. Mereka sibuk mengurusi suara-suara di masjid. Tetapi mereka tidak pernah terganggu dengan suara-suara ya, seperti mohon maaf karaokean, suara-suara apa itu, dugem-dugeman, apa itu organ tunggal dan lain sebagainya, yang padahal biasanya itu juga mereka kumandangkan satu hari satu malam, bahkan ada yang sampai bermalam-malam itu dilakukan dengan suara yang begitu keras. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ditoleransi oleh manusia, tetapi mereka merasa itu bukan gangguan. Yang gangguan itu bacaan Quran, yang gangguan itu suara azan. Hari ini, tahun ini, mungkin mereka menganggap, mereka mencetuskan bahwa bacaan Quran itu mengganggu. Tahun depan bisa jadi suara azan itu juga dianggap mengganggu. Ingat loh, ya, ingat bahwa sesuatu itu untuk menghapuskan sesuatu itu nggak harus langsung bers langsung semuanya dihapuskan, nggak begitu, pasti akan terjadi kontroversi. Tapi kalau dihapuskannya sedikit demi sedikit itu nggak akan kerasa. Maka kita pernah lihat ketika kita mendengar kisahnya Syekh Barsiso, ketika iblis itu mau mengajak Syekh Barsiso untuk melakukan kejahatan besar, maka dia akan menggiring Syekh Barsiso itu kepada sesuatu yang kecil dulu. Diajak ngobrol dulu tuh perempuannya. Setelah diajak ngobrol, besoknya lagi dikasih makanan, semakin dekat. Yang pertamanya ngobrolnya jaraknya 1 meter, minggu depan ngobrolnya lebih dekat lagi, minggu depannya lagi ngobrol lebih dekat lagi, dan pada akhirnya mereka jatuh pada perzinaan. Kan gitu, prosesnya begitu. Tahun yang lalu itu begitu juga, aturan-aturan dari pemerintah membatasi masalah toa. Terus nanti tahun depannya akan ada lagi peraturan tentang toa lagi. Tahun depan lagi akan ada lagi peraturan tentang toa. Dan tahun ini ada lagi peraturan tentang toa. Boleh tadarusan Quran, tapi di dalam masjid saja, suaranya nggak boleh keluar. Tahun depan bisa jadi dilarang sama sekali. Bisa jadi loh, ingat ini, bisa jadi dilarang sama sekali. Dan setelah mereka berhasil melenyapkan suara Al-Quran dari bulan Ramadan, maka tujuan selanjutnya adalah melenyapkan suara azan. Bisa jadi karena kekuatan uang toh, bukan karena kekuatan apa, bukan karena masalah baik dan buruk, tetapi semuanya karena uang. Di mana-mana ketika kita mendengarkan organ tunggal, serasa tidak pernah ada gangguan sama sekali, serasa tidak pernah ada hal-hal yang mengusik. Pemerintah nggak pernah bikin aturan tentang suara apa itu organ tunggal yang begitu mengganggu, iya kan?
siang hari sampai malam hari, nggak pernah itu dianggap sebagai mengganggu. Tetapi bacaan Al-Quran dianggap sebagai mengganggu. Ini aneh, sama sekali sangat aneh. Sedangkan bacaan Quran yang dikumandangkan lewat toa itu sendiri sudah berjalan selama puluhan tahun di negeri kita. Kenapa baru sekarang diusik? Sebenci itukah Pak Kemenak dengan suara Al-Quran dan suara azan atau suara yang keluar dari toa? Dan mungkin yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika beberapa tahun yang lalu Bapak Kemenak ini, Bapak Menak, Menteri Agama, Bapak Yakut, itu pernah hampir menyamakan suara toa, suara azan dengan gonggongan anjing. Ini kan sangat luar biasa kejam. Sehina itukah suara yang keluar dari toa yang dikumandangkan oleh umat Islam di mata seorang Menak, Menteri Agama? Ini luar biasa. Makanya kalau kita tidak waspada, kalau kemudian kita hanya nurut, maka yang terjadi ke depannya adalah, mohon maaf, bisa jadi suara azan juga akan dilarang. Disebabkan apa? Mereka menganggap itu sebuah gangguan. Wallahu a'lam bishawab.